Mitra Bisnis Mendikbudristek Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan yang tidak lagi mewajibkan mahasiswa S1 dan D3 untuk membuat skripsi sebagai syarat kelulusan. Sebagai gantinya untuk tugas akhir bisa berbentuk prototype project atau sejenisnya, serta bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. Menteri Nadiem menilai tidak semua program studi atau jurusan bisa mengukur kompetensinya dengan skripsi saja. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia nyata. Apa komentar Anda mengenai tidak wajibnya skripsi sebagai syarat kelulusan ini? 6339160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Saya sangat setuju, tapi saya harapkan Pak Menteri, Mas Menteri jangan cuma copy paste konsep pola yang dijalankan di terutama Eropa ya. Amerika kebetulan anak saya ada di sana kuliah, tapi saya harapkan coba pola yang ada di kalau nggak salah Filipina ya, itu coba diadopsi juga. Jadi semenjak anak masuk SMA, mereka ditanyakan kira-kira lebih kompetensinya mau pada kemana. Nah, kemudian dari situ udah mulai dipilah-pilah itu ya, mana yang mereka ingin kerja, mana yang mereka ingin jadi seorang profesional segala macam. Nah, kemudian kasih mereka kesempatan sesuai yang dia inginkan. Jadi jangan hanya di level setelah masuk universitas ya. Kemudian di universitas yang sekarang juga saya harapkan coba adopsi itu yang pemikiran-pemikiran Pak Renat Kasali ya. Jadi jangan sampai kita memproduksi ya lulusan universitas tapi kemampuannya sangat-sangat disayangkan. Terima kasih. Ini mau jelasin ya, memang saya pun juga selaku mantan mahasiswa lulusan desain grafis juga. Kalau namanya skripsi itu sih ada baiknya, ada juga buruknya. Ya semua itulah balik lagi lah, tergantung dari mahasiswa-mahasiswinya apa. Kalau Pak Nadiem ngomong soal skripsi ditiadakan di kerja kelompok, ya memang sih untuk ringankan keadaan mahasiswa sih boleh, karena kan banyak tekanan juga dong. Kalau namanya tugas kuliah itu kan sangat banyak, pasti ya bisa stres lah kalau mahasiswa-mahasiswi gitu lah ya. Juga ya saya harap ini juga dengan cara ini kerja kelompok ya bisa bagus lah, maksudnya bisa kerjasama kelompok, katanya kan kerjasama kelompok untuk bikin proyek-proyek terakhir, ya itu sih bisa aja lah untuk mahasiswa-mahasiswi itu. Ya berharap juga sih bisa, ya suatu hari kalau mereka sudah lulus bisa rekrut kerjaan, ya oke lah, saya harap sih bisa begitu. Sistem pendidikan di Indonesia ini sih harusnya berbenah dengan benar dulu. Kalau masalah bikin skripsi tanpa skripsi, ya lihat balik lagi lah ke masing-masing punya orang lah. Ya masih. Iya, menarik nih mengangkat soal pendidikan ya. Ya, sekarang kan itu balik lagi kan seperti hukum ekonomi ya, penawaran dan permintaan. Sekarang kan persoalannya yang jadi sarjana S1 itu kan udah banyak, S2 nanti juga banyak. Ya, sekarang yang diajarkan di perguruan tinggi itu apakah benar-benar bisa dipakai buat kerja tantang zaman ke depan. Jadi kayak sekarang aja kan ada ancaman, kita takutin ada AI gitu kan. AI jangan-jangan udah bisa tuh bikinin skripsinya anak-anak ya kan. Nah ini persoalan nih sekarang, ya ini langkah baik lah. Yang paling penting juga ada link and match. Kedua juga artinya kampus-kampus itu jangan yang negeri ya, UI, ITB, UGM, yang di Malang, Surabaya, kota begitu. Tapi kalau misalnya di Papua kok nggak ada universitas terkenal yang bagus gitu loh. Universitas di Kepulauan Riau, universitas di ujung mana Aceh, nggak ada. Kenapa semua mesti sekolahnya ke Jawa? Nah jadi ya kalau ini baru ada baru kesadarannya sampai hari ini ya, saya bersyukur lah. Tapi yang jauh lebih penting ini, orang sekolah itu mau dipakai buat apa? Udah sekolah capek-capek itu, apa cuma sekedar jadi
pengangguran kan juga nggak guna. Ya entah itu skripsi berguna lebih jauh apa enggak, saya juga lulusan perguruan yang nggak ngaruh-ngaruh banget lah. Maksudnya juga kita nggak dididik untuk jadi peneliti kan, akhirnya ujung-ujungnya dipakai buat dagang lah ya, paling umum dan paling besar kan begitu ya. Kecuali ada ilmu-ilmu yang terapan program vokasi itu yang perlu dikembangkan, yang ada skillnya gitu. Saya nggak menafikan bahwa profesor nggak dibutuhkan, pinter itu dibutuhkan misalnya di bagian hukum, peran gitu. Ya cuma kan balik-balik lagi sekarang adalah sebagai negara yang mau berkembang, jangan kebanyakan orang yang bisa teori lah. Jadi Nadiem Makarim sudah betul itu kasih kebebasan ke kampus, tidak wajib mahasiswa S1 untuk bikin skripsi lah. Yang paling penting proses selama 4 tahun itu kuliah, membuat pendidikan seseorang jadi meningkat sehingga mereka punya intelijensia meningkat, pelajar jadi tidak kampungan, tidak besok, tidak mudah ditipu. Kalau soal skripsi kembali ke kebijakan kampus masing-masing, isi tamannya begitu. Pendapat saya semakin banyak yang tamat S1, bangsa ini akan semakin maju. Jadi bagus itu peraturan menterinya dan bisa ditambah lagi dengan kebebasan-kebebasan lainnya buat kampus sesuai dengan semangat ekonomi. Terima kasih. Skripsi itu nggak penting banget untuk S1 dan S2. Kalau tesis atau apa itu lebih bagus di S3 membuat teori-teori mereka sendiri. Kalau S1 itu mah cuma nyetek sana nyetek sini doang, rekap doang. Dan juga apa yang dipelajari belum tentu kepake di tempat kerja mereka. Orang-orang yang sekolah kedokteran akhirnya kerjanya jadi brand manager. Orang-orang yang sekolah engineering akhirnya kerja jadi sales. Percuma juga itu skripsi. Yang kepake cuma 1-2% doang orang-orang yang sekolahnya sama pekerjaannya sama. Jadi lebih bagus beri pembekalan mental aja. Cara berpikir, filosofi hidup, itu aja dia satu. Begitu kerja, tinggal nyontek buka textbook, tinggal cari di website, tinggal cari di ChatGPT. Semua ada jawaban. Itu aja. Saya sebenarnya memiliki harapan besar terhadap Pak Nadiem ini ya. Saya melihat polisi beliau ini sudah mulai memasuki konsep berpikir untuk ke depan. Bahwasanya itu skripsi itu bukan kewajiban lagi, tetapi oleh universitas atau sekolah tinggi mereka tentu kalau mau lakukan masih boleh, walaupun bukan mandatory ya. Karena apa? Karena Pak Nadiem menurut saya dia memikir ke depan bahwa mahasiswa S1 itu lebih penting mereka berinteraksi langsung. Jadi bukan hanya sekedar skripsi, karena harus diakui zaman-zaman kita dulu aja sekitar tahun 80-an itu bikin skripsi juga udah banyak yang plagiat kok. Belum sebelumnya kan gitu kan. Dan berjalannya waktu sampai sekarang saya kira juga masih banyak yang gitu. Dan itu nggak bisa dilacak. Akhirnya dosen penguji ya lolos-lolos saja. Setelah SKS ya lulus lah dia. Padahal isinya nggak ada. Tapi saya pikir kebijakan Pak Nadiem itu nggak serta-merta langsung dihapus ketika, tetapi udah bukan kewajiban. Saya kira ini baik. Nanti kampus itu sendiri, universitasnya sendiri itu yang memilih. Saya yakin ada juga yang universitas yang skripsi daripada mahasiswa S1-nya itu oke. Ada, saya yakin masih ada. Jadi biar nanti yang bertanggung jawab di sana yang mereka yang menentukan. Jadi menurut saya ini pemikiran pola berpikir Pak Nadiem ini udah memang agak ke depan. Yang kadang-kadang kita sekarang masih nggak bisa serta-merta kita terima untuk situasi saat ini. Dan satu usul kepada Pak Nadiem, kita bisa diperhatikan anak-anak sekolah yang SD, SMP, SMA. Sudah waktunya kurikulum itu harus dipersingkat dan lebih banyak memberikan anak-anak muda seperti itu berinteraksi langsung. Jadi pola pengajarannya itu nggak boleh satu arah, harus dua arah. Kedepannya nggak ada lagi istilah-istilah zaman kita juga zaman-zaman anak sekarang itu menghafal. Nggak ada lagi. Tadi yang disebut search engine lah, belum lagi nanti AI lah, bikin apa juga langsung klik jadi semua. Yang diperlukan anak-anak muda sekarang itu kan mereka harus berani berinteraksi langsung, menterjemah atau mengucapkan sesuatu dalam bentuk verbal. Itu harus berani karena nanti mereka berhadapan dengan
anak-anak muda negara-negara lain yang tentu juga berlomba-lomba untuk maju. Jadi anak-anak muda Indonesia itu tidak boleh minder, tidak boleh kalah waktu berdiri dengan mereka. Dan caranya bagaimana? Yaitu harus mulai dari sekarang itu pola belajarnya itu interaksi terus, dua arah, supaya mereka terbiasa. Jadi oke lah Pak Nadiem punya pemikiran, saya pikir oke, karena saya melihat di dalam itu ada kandungannya ya untuk membuat mahasiswa S1 itu lebih berdikari ya. Terima kasih. Gini ya, pendidikan kita dari dulu gonta-ganti ya, itu bagus ya. Gonta-ganti itu pusing ya. Kita jadi kelinci percobaan semua nih. Tapi memang sih kalau saya baca dengan ini bahwa memang diberi kebebasan itu untuk universitas boleh skripsi boleh enggak gitu. Tapi memang ada beberapa universitas yang memang sudah ada 2 jalur itu. Tetapi ya soal baik dan buruknya memang tergantung prosesnya itu ya. Itu untuk sudah banyak AI atau apa, tapi yang penting proses bimbingannya itu harus benar-benar. Jadi untuk melatih mereka berpikir sistematis, ilmiah, dan nanti mencari referensi, kemudian untuk dipertahankan argumen-argumennya. Jadi jangan sembarangan. Sebenarnya ini adalah latihan yang cukup baik, ya. Ya, itu harusnya tuh seperti sekolah dulu waktu anak SD tuh kelas 5-6 aja diajarin cara kuliner. Jadi bisa bantuin orang tuanya, bisa diajarin masak-masak, goreng-goreng apa gitu. Nanti SMP juga ada yang mau belajar baju kayak apa, bisa. Yang kalau perempuan tuh yang laki yang hair dryer juga bisa, rambut-rambut. Nah itu waktu masih SMP dan SMA. Jadi kalau mamanya, bukan saya menghina, kalau yang nggak mau kuliah itu bisa diteruskan, itu bisa langsung cari duit itu sendiri, buka itu salon, buka masak-masakan. Yang kedepannya juga yang kepake itu yang teknik mesin, semua kedokteran, sama yang kuliner itu, yang lain udah nggak kepake, tumpukan-tumpukan komputer masih kepake, IT. Terobosan yang luar biasa ya untuk Menteri Pendidikan nih ya. Salut juga sama beliau. Tapi mungkin yang harus diperhatikan juga jangan cuma di S1-nya kali ya. Ada baiknya juga sekarang mesti dilihat itu pendidikan SD, SMP, SMA mungkin harus diperbanyak atau diterbitkan kembali pendidikan budi pekerti ya. Pendidikan karakter itu menurut saya jauh lebih penting dari kelulusan saja. Karena kalau lulus saja, oke, dia bisa bekerja, tapi kalau pendidikan karakternya bobrok, orangnya nggak punya integritas, nggak punya keberanian, nggak punya ketegasan, mentalnya nggak tahu mental apa gitu ya, sehingga pendidikan karakternya karena kurang, jadi dia bermasalah nanti dia dalam bekerja. Nah itu mungkin menurut saya jauh lebih penting, karena itu pendidikan mental karakter itu mesti dibentuk dari anak itu dari sejak SD, SMP, SMA. Nah baru setelah itu sangat menunjang untuk dia punya karir dan seterusnya. Nah apa gunanya kalau orang itu pintar tapi pendidikan moralnya bobrok ya? Saya setuju sekali, karena menurut saya skripsi itu hanya merupakan satu bagian saja dari syarat kelulusan. Dan sebetulnya harus menjadi tujuan adalah bagaimana lulusan itu bisa masuk ke dunia kerja dan siap bekerja. Dari pengalaman saya sendiri, lulusan satu arsitektur dan skripsi itu sangat tidak menjadi syarat sebetulnya. Karena skripsi yang tertulis itu hanya merupakan bagian dari suatu kelengkapan penjelasan yang disampaikan sebagai mahasiswa. Saya perhatikan kok pendidikan sekarang itu kok makin lama makin ringan gitu ya, Jadi dari tingkat SMP, SMA itu sudah tidak ada ujian nasional, kemudian ujian diserahkan pada masing-masing sekolah gitu ya, nggak ada standarisasi. Masuk ke SMP, SMA juga hanya diukur berdasarkan jarak gitu ya, tidak ada prestasi dihitung di situ. Jadi
kompetitiveness itu makin nggak ada di sini. Yang ada pemerataan itu ya, semuanya gitu, nggak usah berkompetisi gitu. Nah ini saya lihat berbeda banget dengan apa yang terjadi di pendidikan India atau Cina gitu ya. Mereka sepertinya di sana murid mahasiswa itu stres gitu, karena tuntutan pendidikan itu, tuntutan dari sekolah, dari kampus itu sangat berat gitu. Nah, hasilnya saya yakin mereka Cina dan India itu lebih bagus daripada di sini gitu. Ya, terima kasih. Ya, saya mau komen itu sih benar ya, misalnya dan itu pun bukan harus sendiri, bisa berkelompok gitu loh. Jadi ya itu masih bisa dilakukan lah menurut saya. Cuman maksudnya jangan begini, ntar ganti menteri, ntar berubah lagi gitu loh. Maksudnya apa ya? Maksudnya mungkin harus didiskusikan ke DPR atau gimana. Jadi untuk jangka panjang jangan berubah-berubah terus. Misalnya yang udah benar nih, ntar berubah lagi. Ya, maksud saya jangan gitulah. Jadi apa ya? Yang udah baik mungkin ditingkatkan. Gitu aja. Makasih. Nah, menurut saya kita nggak boleh anti perubahan lah. Dinamika dunia sekarang memang perubahan itu bisa terjadi begitu cepat. Intinya saya mengapresiasi keputusan Pak Menteri, karena sudah sekian puluh tahun formatnya masih begitu-begitu saja, dan ternyata tingkat ke compatibility dari lulusan kita dengan dunia kerja juga masih kesenjangan jauh. Dia saya setuju bahwa skripsi itu sekarang dirubah. Kalau dulu kan menurut saya mencocokkan formula yang di kampus dengan kondisi bisnis yang lemah, kondisi bisnis maupun kondisi keadaan di luar. Mungkin sekarang anak muda itu didorong untuk membuat ide atau inovasi dalam bentuk kelompok. Jadi bagaimana mengembangkan suatu bisnis yang sudah ada diberi inovasi. Nah, inovasinya itu gitu. Generasi muda kita ini harus didorong lebih kreatif, cari ide-ide baru untuk dari bisnis yang sudah ada atau dari praktek seputaran masalah di negara kita itu. Jadi mereka didorong dengan inovasi. Kalau inovasi bagus ya kasih nilai gitu. Syukur-syukur inovasi itu nanti didengar oleh wakil rakyat atau pelaku bisnis. Setuju banget dengan perubahan dari Pak Menteri kita ini, karena menurut saya skripsi itu adalah rekayasa. Apa artinya? Mereka mahasiswa yang susun skripsi dia cari sumber, mungkin juga ikut bimbingan dosen. Jadi dari semua masukan secara teori, kemudian dibuatkanlah teori yang menurut dia akan lebih baik. Tapi kalau wacananya Pak Menteri ini beda. Jadi bukan dari teori-teori buku atau sumber-sumber dari internet dan segala macam, tapi mereka terjun ke lapangan, lihat sendiri, kemudian diharapkan mereka timbul ide baru. Jadi ini yang lebih benar menurut saya, karena ini praktek lapangan. Terima kasih. Iya, kalau saya melihat, maksudnya saya kan juga punya usaha ya, ya sudah berjalan berapa puluh tahun lah istilahnya. Saya mau kasih masukan saja, tolong dipertimbangkan kembali lah kalau seperti itu. Karena jujur saja banyak calon-calon karyawan itu maaf ya tidak siap pakai. Entah itu ijazahnya nembak atau kemampuan dari kapasitas sekolahnya, itu masih kategorinya SMA loh. Bagaimana kalau misalnya ini D3 atau S1 jika seperti itu? Apakah tenaga kerja kita bisa bersaing dengan dunia seperti sekarang ini gitu loh? Itu sih hanya masukan buat Pak Nadiem aja gitu loh. Paling tidak coba dipikirkan bagaimana tenaga kerja kita tuh bisa berqualified lah. Jangan malah kasarnya gampangkan saja untuk lulus, hanya dapat titel top gitu loh. Ya, saya lihat memang pendidikan Indonesia itu tidak begitu sambung sama dunia kerja, Pak. Jadi banyak yang terutama universitas atau sekolah tinggi di daerah-daerah
yang terutama Pak, yang tidak begitu terkenal secara nasional, itu lulusannya itu masuk ke perusahaan atau pabrik atau perusahaan-perusahaan, itu ternyata memang banyak sekali hal-hal di dunia kerja yang mereka itu tidak mengetahui, dan mereka itu juga sangat sulit untuk di training atau diajarin. Oleh karena itu menurut saya dunia pendidikan Indonesia itu untuk menuju ke Indonesia maju itu memang masih perlu dilakukan banyak perombakan perubahan yang lebih membumi. Maksudnya ilmu pengetahuan yang didapatkan itu cocok sama dunia bisnis atau dunia kerja, agar mereka itu mahasiswa atau pelajar itu setelah lulus bisa berkarya atau berusaha, atau juga ya sambung dengan dunia kerja lah gitu lah Pak, baik pabrik maupun perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional. Jadi memang masih banyak sekali bidang-bidang pendidikan yang perlu melakukan perubahan-perubahan, dan menurut saya Pak Menteri ini sudah bagus ya, tentu saja karena Pak Menteri kan backgroundnya juga dari bisnis, sehingga beliau sangat mengetahui sekali. Menurut saya kita dukung saja, tapi masih perlu banyak sekali perombakan-perombakan, perubahan-perubahan agar lebih membumi ke dunia bisnis dan dunia kerja. Demikian, terima kasih. Jadi ini satu pengambilan keputusan yang sangat brilian dari Mas Menteri, karena memang betul selama 34 tahun saya sebagai dosen, itu mahasiswa misalnya S1 itu belum pernah melakukan penelitian sebelumnya, sehingga kalau dituntut satu penelitian lalu penulisan itu tentulah belum qualified ya. Begitu juga di S2 ya. Di S2 itu ternyata mereka orang-orang yang sudah bekerja, sehingga mereka lebih nyaman itu kalau hal-hal yang terkait dengan pekerjaannya daripada penelitian dan publikasi yang memberatkan mereka, dan bahkan beberapa mereka mengatakan ini baru pertama kali Pak melakukan penelitian dan penulisan. Nah tentu kalau S3 ada sedikit beda, karena mereka kalau yang terapan tentu orang-orang praktisi, tetapi kalau yang ilmu murni itu tentulah para dosen. Nah, sehingga udah biasa kalau para dosen untuk melakukan penelitian yang bagaimanapun dan publikasi apapun itu sudah biasa. Jadi untuk terapan kita bilang Mas Menteri brilian. Jadi mohon kita dukung keputusan yang luar biasa ini. Tapi jangan berhenti di sini. Ternyata tuntutan-tuntutan kepada para dosen untuk publikasi di internasional khususnya itu menghilangkan devisa kita. Sekarang zamannya tuh $500 untuk Scopus level Q3, ada $700, ada yang sampai $2.000. Itu mahasiswa di dunia kedokteran itu sungguh kasihan. Jadi itu pun harus dipertimbangkan kembali. Kita di Indonesia sudah banyak jurnal untuk tempat publikasi. Mari kita majukan jurnal Indonesia. Demikian. Saya sebagai bangsa Indonesia saya sih dukung. Cuma saya punya pengamat sejak merdeka sampai sekarang bangsa kita pendidikannya mau diobok-obok, dicungkir balik, tetap begitu aja. Mau jelek enggak, mau bagus enggak. Gak ada pesan dari almarhum Gus Dur. Bangsa kita tuh nggak bisa menciptakan teknologi yang canggih buat bangsa kita sendiri. Masih tetap nggak seperti Jepang, Amerika, atau Tiongkok. Kita tuh ketinggalan. Nggak tahu sebab apa bangsa kita pendidikan gimana obok-obok tetapnya begitu. Mau jelek sekali enggak, bagus enggak. Hubung bangsa kita ya bumi kita kaya, ya tetap hidup bisa layak dah. Itu pandangan saya. Terima kasih. Mas Menteri itu ada bagusnya lah. Karena sifatnya kalau di 3 S1 itu masih dasar ya, perlu pengembangan ilmiahnya lah. Jadi
itu perlu pengajian yang banyak. Kalau hanya skripsi kan nilai bobotnya kan nama SKS tuh di perguruan tinggi. Sekiranya itu pendapat itu segera jalan. Mekanismenya kan 2024 kan nanti ganti menteri lagi. Saya kira ada bagusnya lah pengembangan ilmiahnya ke depan. Jadi untuk merangsang inovasi dari generasi muda supaya tidak ketinggalan jauh, terutama teknologinya itu. Jadi pengembangan ilmiahnya yang dari pengembangan yang sudah ada dikembangkan kembali. Seperti negara-negara perkembangan, pendapat penemuan atau penemuan dari sesuatu kan dikembangkan kembali. Jadi prinsipnya pengembangan ilmiah dan inovasi teknologi yang akan datang daripada membuat skripsi kelamaan waktunya. Itu kalau yang apa yang dikatakan oleh Mendikbud itu sih, kalau buat saya pribadi ya selaku profesional kayak gitu ya, memang kita membutuhkan SDM yang memang yang harus ya kerja praktek lapangan lah ya, bukan kayak bikin skripsi hanya teori-teori tapi pada saat praktek kan kerja di lapangan banyak yang harusnya belajar gitu. Ada bagusnya gitu. Terima kasih. Benar, bagus deh. Karena kan saya banyak di manufacturing. Jadi kebanyakan ya contoh kayak timbangan ya, menimbang chemical gitu ya, yang lokal ya, itu banyak salah tuh. Salah timbangan, salah urutan dan lain-lain. Nah kalau saya bayangin ya, kalau mahasiswa berpikirnya ke membantu UMKM gitu ya, atau industri kecil lokal dengan membuat otomasi sederhana ya, kata Pak Menteri itu istilahnya prototype ya, lalu diuji gitu. Wah, itu sangat ngebantu deh. Ini sangat bagus, makasih. Memang yang penting itu mahasiswa itu bukan soal skripsi Bu ya. Kayak di negara-negara yang udah maju udah kita contoh di Jerman atau di mana. Itu yang penting mereka itu bisa siap langsung lulus, langsung bisa kerja gitu Bu ya. Kalau di Indonesia itu kan kasihannya gini nih, lulus nggak langsung bisa dapat kerja juga, karena kan carinya pengalaman. Terus udah gitu juga mereka juga yang kerja juga mesti dilatih lagi, magang dulu segala macam. Memang sebaiknya Indonesia coba ikutin cara-cara negara yang udah maju lah. Jangan skripsi juga nggak menjamin mahasiswa itu pandai gitu ya Bu ya. Kan skripsi itu ada yang bisa dibayar segala macam ya. Itu saya setuju pendapat Bapak Nadiem itu. Saya pikir ini keputusan yang bagus ya. Selama 20 tahun terakhir ini kan sebelum zaman Pak Nadiem ini ada skripsi harus dibikin. Nah, kadang-kadang sebenarnya sebagai dosen pun itu TOR atau term of reference dari ratusan mahasiswa di tahun yang sama, di cohort yang sama, dibandingkan dengan Universitas A dengan universitas yang lain seluruh Indonesia, juga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mana yang plagiat atau nggak plagiat itu sangat terbatas kemampuan dosen sebagai individu. Memang ada saat ini alat-alat untuk melacak plagiasi ya, ada software untuk menemukan kata-kata atau paraphrasing yang mirip-mirip lah gitu, untuk menyaring tesis atau skripsi palsu ini. Oleh karena itu kita lihat beban skripsi dan beban tugas akhir yang sifatnya menulis ini akhirnya memunculkan sebuah industri tipu menipu, yaitu membuat atau dugaan tipu menipu, yaitu membuat skripsi palsu. Jadi yang kuliah siapa, yang buat skripsinya siapa. Nah, ini adalah teknik paraphrasing, teknik membuat judul yang berbeda, atau dulu bercandanya itu adalah teknik bikin sampul skripsinya berbeda aja gitu. Nanti dosennya juga pikirnya beda gitu. Nah, zaman Pak Nadiem kalau ini sudah secepatnya di tahun ini dirubah, kemudian dirubah menjadi tugas akhir itu sesuatu yang tangible, misalnya anak kedokteran dengan tugas apa gitu yang lebih dirasakan oleh masyarakat, oleh dunia akademisnya juga, misalnya entah itu menemukan obat atau menemukan sebuah metode baru, mengkombinasi herbal dengan medicine. Kemudian anak hukum dengan memberikan bantuan hukum pada hal-hal yang dalam sesuai skupnya, begitu juga dengan anak teknik menemukan alat bor yang baru dan sebagainya. Itu jauh lebih berguna untuk
bangsa Indonesia dan buat si anak itu sendiri juga dan buat masyarakat, karena hasil dari yang tangible itu atau proyek-proyek tadi itu bisa dirasakan secara ekonomi, secara keilmuan juga buat si anak. Hal ini juga berlaku buat lembaga dulu namanya LIPI ya, sekarang BRIN. Buat Pak Nadiem, Pak, kadang-kadang BRIN ini kalau kita lihat hasil tulisannya itu para profesor, para dokter-dokter itu luar biasa kalau penulis gitu. Jadi mereka menjadi macan di dalam tulisan dan jurnal-jurnalnya ya, oknum-oknum ini menjadi macan di ruang-ruang seminar, tapi sebenarnya nol besar dalam kontribusinya dalam real life gitu. Jadi selain daripada pemikiran abstraknya yang nggak ada yang bisa dia lakukan gitu. Nah ini juga harus dirubah bahwa tolak ukur dari para dokter, profesor dan sebagainya yang ada di lembaga pengetahuan Indonesia, di lembaga riset itu juga harusnya yang simple, tangible, gimana caranya buat ayam sekali bertelur bukan 5 gitu tapi 10 gitu misalnya, hal-hal yang seperti itulah. Terima kasih. Iya, mungkin saya juga kaget ada topik skripsi di ini ya, wacana ya dihentikan bagi S1 ya. Mungkin Pak Nadiem pinter juga, ada kehadiran artificial intelligence, jadi mahasiswa bisa nyontek gitu, takutnya sih. Itu aja sih. Kalau saya melihatnya gini, standar pendidikannya jadi semua nanti jadi pasti lulus, pasti. Intinya sih bukan lulus ya, jadinya lolos. Semua pasti lolos, langsung dapat gelar. Jadi nanti gelar S1 itu sudah nggak bangga itu. Karena apa? Semuanya nggak ada ujiannya. Seperti sekarang SD, nggak mungkin nggak naik kelas. Semua pasti naik kelas. Nah ini kan berarti standarnya yang diturunkan. Kita bisa tahu berarti kualitas pendidikan di Indonesia bagaimana, dan nanti sekitar 20 tahun kemudian kualitas masyarakat Indonesia seperti apa udah kelihatan dari sini. Itu aja, terima kasih. Waduh, ini kalau benar juga saya tetap kaget ya. Kok ada istilahnya wacana seperti ini ya. Harusnya sih yang dibenarin yang bukannya diganti ya. Harusnya dibenarin. Gimana cara untuk untuk skripsinya ya. Terus gimana untuk cara penilaiannya. Terus sama dosen-dosen pengujinya pun juga harus ditingkatkan juga. Harusnya seperti itu. Bukan yang istilahnya dipermudah lagi tuh. Karena kenapa seperti itu? Karena ini kita lihat tuh dosa jauh-jauh lah. Untuk lulusan sekarang ini udah terlalu banyak juga istilahnya yang banyak yang untuk di perusahaan belum diterima, banyak yang nganggur, banyak apa itu yang perlu istilahnya yang ditaring lagi lah untuk melalui skripsi apa mungkin pengujiannya lebih ditingkatkan lagi gitu loh, supaya ya mungkin nanti pada saat lulus dari skripsi itu dia sudah siap untuk bekerja, dan perusahaan yang istilahnya mungkin yang mau menerima pun juga bisa menilai secara langsung dan kebanyakan bisa diterima. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Mendukung Bapak Makarim, S1, S2 itu nggak usah bikin skripsi. Kalau S3, karena udah urusan filosofi, itu sudah harus bikin skripsi. S1, S2 kita tinggal tingkatkan kualitas materinya. Jadi silabusnya diperbaiki. Jangan menciptakan atau jangan mencetak cendekiawan yang generalis, harus spesialis. Karena pada awalnya setiap orang bekerja itu harus mengandalkan kemampuan teknikal, bukan konseptual. Jadi sistem pendidikannya justru harus dirubah. Demikian masukan saya. Ya, saya setuju kalau tidak usah skripsi ya. Untuk apa gitu? Toh banyak yang nyontek juga kan, nggak perlu gitu. Kalau mengenai ini dia harus ditingkatkan para pengujinya atau apa. Terus terang, orang yang jadi dosen di Indonesia itu nggak 100% keinginan mereka. Mereka mungkin nggak dapat kerjaan jadi dosen gitu. Nggak semua orang tuh, bukannya semua ya, tapi maksudnya ada sebagian dosen yang tidak bermutu karena begitu, karena itu adalah pelarian sebetulnya. Kenyataannya kan ya. Terima kasih. Mestinya itu dari mulai tamat SMA itu dosen itu sudah mengajarkan siswanya itu udah bebas berpikir gitu. Jadi nanti kalau ada kesulitan ada dosennya
biasanya itu sekadar memberi jalan keluar. Pokoknya anak-anak ini kepengen setelah lulus pengen jadi pengusaha, ada yang kepengen jadi ini, jadi dosen memberitahu gitu. Jadi setiap siswa nanti tamat itu nggak bingung gitu. Kalau sekarang kan banyak lah, betul sarjana itu setelah tamat nggak bisa ngapa-ngapain, seperti hidupnya itu dia tujuannya nggak ngerti, tujuan hidupnya sendiri nggak ngerti gitu. Kalau bisa ke depan itu yang namanya mahasiswa ya udah tahu tujuan hidupnya nanti mau kemana itu udah tahu dari diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.